Salah satu media besar di Israel melaporkan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sengaja membuat warga Palestina di jalur Gaza mati kelaparan. Laporan itu didasarkan pada dokumen yang bocor dan mengonfirmasikan bahwa kabinet Israel enggan mencapai kesepakatan pembebasan sandera Israel lewat perjanjian dengan Hamas, kelompok yang berkuasa di Gaza. Kemurkaan Beijing, tuduhan kelaparan yang disengaja. Pada Agustus 2025, ketika detik-detik konflik Israel-Gaza semakin tajam, China menyuarakan kecaman keras terhadap rencana Israel mencaplok Gaza sepenuhnya. Binji kecamannya, rencana yang menurut Beijing bukan sekedar operasi militer, melainkan alat untuk memicu kelaparan sistematis di antara warga Palestina. Pernyataan ini disampaikan melalui media diplomatik dan sidang mendesak di Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Cina menyatakan keprihatinan yang mendalam atas rencana Israel untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza. Kemurkaan Beijing, tuduhan kelaparan yang disengaja. Pada Agustus 2025, ketika detik-detik konflik Israel-Gaza semakin tajam, Cina menyuarakan kecaman keras terhadap rencana Israel mencaplok Gaza sepenuhnya. Biji kecamannya, rencana yang menurut Beijing bukan sekedar operasi militer, melainkan alat untuk memicu kelaparan sistematis di antara warga Palestina. Pernyataan ini disampaikan melalui media diplomatik dan sidang mendesak di Dewan Keamanan PBB. Konteks konfrontasi saat Israel merencanakan perebutan total Gaza. Pada awal Agustus 2025, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana kontroversial untuk mengambil alih kendali penuh Gaza, mulai dari kota hingga keseluruhan wilayah. Sebuah langkah yang akan memicu pengungsian massal dan memperparah krisis kemanusiaan. Unit Sekjen Antonio Guterres menyebutnya eskalasi berbahaya dan memperingatkan potensi pengungsian jutaan penduduk Gaza. Di tengah itu, Cina menyerukan seruan mendesak penghentian operasi militer dan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Suara dari Beijing, Gaza bukan bahan tawar politik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun menegaskan, Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian tak teralienasi dari wilayah Palestina. Cina menolak rencana apapun yang mencoba mengubah demografi atau mempermainkan wilayah tersebut untuk keuntungan politik. Pernyataan ini digarisbawahi posisi Beijing yang konsisten terhadap integritas wilayah Palestina, bahwa segala langkah sepihak mempertaruhkan harapan akan solusi dua negara. Di panggung PBB, kecaman meluas dan 4 prinsip yang wajib dipatuhi. Saat sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Cina di PBB, Fu Chong menyampaikan poin-poin penting. Rencana pencaplokan Gaza harus ditolak tegas. Keyakinan pada kekuatan militer harus ditinggalkan. Harus ada pengentasan bencana kemanusiaan. Akses bantuan harus diperluas. Harus direvitalisasi prospek solusi dua negara. Fu Chong juga memperingatkan bahwa rencana tersebut berpotensi menciptakan bencana tak terindahkan bagi warga Gaza, mengusik fondasi perdamaian di Timur Tengah. Senjata terhadap rakyat, kriminalisasi kelaparan. Bukan sekedar retorika, pembatasan akses bantuan pangan dan medis menuai kritik keras. Dalam pengadilan internasional, ICC menyebut upaya mencekik akses kebutuhan dasar sebagai perang kejahatan dengan petinggi seperti Netanyahu dan Gallant dikenai surat perintah penahanan atas tuduhan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Fu Chong menekankan bahwa kelaparan tidak boleh dijadikan alat politik dan menyerukan agar Israel menghentikan blokade dan membuka akses bantuan. Dunia ikut menyorot dukungan internasional untuk Cina suarakan kemanusiaan. Respon Cina mendapat dukungan luas. Jerman menghentikan ekspor senjata ke Israel dan negara-negara Eropa termasuk UK, Spanyol, Belanda serta Saudi Arabia dan Mesir mengecam rencana pencaplokan ini. Serangan tak hanya mengancam warga Gaza, secara simbolis ini juga menghancurkan prospek negara Palestina merdeka dan solusi dua negara. Dunia menyebutnya sebagai penghalang besar terhadap perdamaian jangka panjang. Gaza di ujung tanduk, krisis kemanusiaan yang makin mendalam. Berdasarkan data PBB, ribuan anak telah meninggal gara-gara malnutrisi dan hanya sebagian kecil bantuan yang bisa masuk ke Gaza dalam 2 pekan terakhir.
CNBC mencatat bahwa 14% kebutuhan dasar saja yang berhasil dicukupi, sisanya dihambat oleh blokade Israel seakan jadi senjata mengendalikan warga sipil Gaza. Kesimpulannya, Cina melawan kelaparan yang disengaja. Cina memurka, rencana Israel ciptakan kelaparan sistematis. Pendahuluan, Gaza diambang bencana. Pertengahan Agustus 2025 menjadi babak baru krisis kemanusiaan di Gaza. Israel memperluas operasi militernya bahkan merencanakan pengambil alihan penuh wilayah Gaza. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Cina menyatakan penolakan tegas terhadap rencana ini yang dianggap melanggar hukum internasional dan sebagai bentuk penggunaan kelaparan sebagai senjata. Kecaman tegas Beijing terhadap rencana pencaplokan. Pada 8 Agustus, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana untuk mengambil alih Gaza secara utuh. Rencana ini mencakup kontrol militer penuh, pengusiran massal Palestina, dan demilitarisasi Gaza di bawah rejim baru tanpa keterlibatan Hamas atau Otoritas Palestina. Merespon hal tersebut, Duta Besar Cina di PBB, Fu Chong, menyatakan dalam sidang darurat bahwa setiap upaya mencaplok Gaza harus ditolak tegas dan mengandalkan kekuatan militer merupakan mitos yang berbahaya. Hentikan segera tindakan berbahaya di Gaza dan nyatakan solusi dua negara. Cina juga mendesak gencatan senjata segera dan penyaluran bantuan kemanusiaan yang tidak terbatas karena kelaparan telah menjadi ancaman nyata dan mendesak di Gaza. Kelaparan tidak boleh jadi senjata. Pandangan Cina. Beijing secara konsisten menyatakan bahwa isu kemanusiaan tidak boleh dijadikan alat politik, apalagi diperlakukan sebagai senjata perang. Duta Besar Fu Chong menyuarakan bahwa humanitarian issues cannot be politicized nor can hunger be weaponized. Ia menggarisbawahi bahwa blokade terhadap Gaza telah memperburuk kondisi kelaparan dan pemerintah Israel memiliki kewajiban hukum untuk membuka akses bantuan dan memenuhi standar humaniter internasional.